Tahukah kalian? Dengan golongan 3A di tabel periodik, yuk kita belajar bersama-sama tentang golongan 3A. Golongan disebut golongan boran karena unsur pertamanya adalah boran B. Anggota golongan ini adalah boran B, aluminium Al, gallium Ga, indium In, dan thallium T. Sifat fisik dan kimia dari unsur golongan 3A. Pertama, boran. Wujud padat non-logen. Bersifat semikonduktor. Kedua, aluminium. Bersifat logam ringan. Bersifat amfoter. Ketiga, gallium wujud logam lunak meleleh di tangan bersifat logam. Keempat, indium bersifat logam lunak wujud logam. Thallium wujud logam berat, bersifat logam, agak beracun. Selanjutnya kita bahas hubungan dengan sifat keperiodikan unsur. A. Jari-jari atom semakin ke bawah, golongan. Jari-jari atom bertambah besar, karena jumlah kulit elektron bertambah setiap turun satu periode. Contoh, B alga entel. Akibatnya, tarikan inti terhadap elektron valensi semakin lemah di bagian bawah golongan. B. Energi ionisasi. Energi ionisasi menurun dari atas ke bawah. Energi ionisasi energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron dari atom netral. Karena jari-jari atom semakin besar, gaya tarik inti terhadap elektron valensi melemah, lebih mudah melepaskan elektron. Contoh, B tinggi alga inti rendah, maka boran paling sulit membentuk ion, sedangkan thallium paling mudah. C. Afinitas elektron. Afinitas elektron energi yang dilepaskan ketika atom menangkap elektron. Pada golongan ini, tidak ada pola yang terlalu teratur, tetapi secara umum, dari atas ke bawah, afinitas elektron cenderung menurun walau fluktuatif. Karena ukuran atom makin besar tarikan inti terhadap elektron tambahan, makin lemah. D. Elektronegativitas. Elektronegativitas menurun dari atas ke bawah. Boran paling elektronegatif, lebih menarik elektron, thallium paling rendah. Contoh, B2,04 Al 1,61 Ga 1,81 In 1,78 T 1,62. Walau nilai Ga sedikit lebih tinggi dari Al, anomali kecil karena efek D elektron. E. Kereaktifan. Umumnya, kereaktifan logam meningkat dari atas ke bawah karena energi ionisasi turun, elektron mudah lepas. Boran non-logam kurang reaktif, sedangkan aluminium dan logam-logam di bawahnya reaktif. Berikut contoh sifat khusus tiap unsur. Pertama, boran B. Non-logam, membentuk senyawa, kovalen B20 gram, BF3. Kedua, aluminium Al. Logam amfoter bisa bereaksi dengan asam dan basa. Ketiga, gallium Ga. Titik leleh rendah sekitar 30 derajat Celcius. Yang keempat, indium In dan thallium T. Logam berat, bersifat lebih ionik. Yang terakhir, kesimpulan. Jari-jari atom meningkat, energi ionisasi menurun, afinitas elektron cenderung menurun, elektronegativitas menurun, sifat logam meningkat. Selanjutnya, golongan 4A. Golongan 4A disebut juga sebagai golongan karbon, karena unsur pertamanya adalah karbon. Unsur-unsurnya adalah karbon C, silikon C, germanium G, timah asen, dan timbal Pb. Kita masuk pada sifat umum unsur. Yang pertama, karbon. Karbon mempunyai sifat non-logam, dapat berbentuk intan atau grafit. Yang kedua, silikon. Silikon mempunyai sifat metaloid, bahan utamanya semikonduktor. Yang ketiga, germanium. Germanium mempunyai sifat metaloid, bahan utamanya semikonduktor. Yang keempat, timah. Timah mempunyai sifat logam, timah lunak dan tidak mudah berkarat. Yang terakhir, timbal. Timbal mempunyai sifat logam berat, timah beracun, dan bersifat amfoter lemah. Sekarang kita akan mengkaitkan golongan 4A dengan sifat keperiodikan unsur. Sifat keperiodikan unsur ada 4, yaitu jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, elektronegativitas. Pertama, jari-jari atom. Pada jari-jari atom, semakin ke bawah golongan, maka jari-jari atom meningkat. Karena jumlah kulit elektron bertambah setiap turun satu periode. Akibatnya, jarak antara inti dan elektron valensi semakin besar.
Urutannya sesi GSNPB. Penjelasan, penambahan kulit elektron akan menambah ukuran atom meski muatan inti meningkat. Kedua, energi ionisasi. Pada energi ionisasi, semakin ke bawah golongan, maka energi ionisasi menurun. Energi ionisasi energi untuk melepaskan elektron dari atom netral. Karena jari-jari atom makin besar, tarikan inti ke elektron valensi makin lemah. Urutannya C tinggi, C GSNPB rendah. Akibatnya, unsur bawah seperti Sn dan Pb lebih mudah membentuk ion positif. Ketiga, afinitas elektron. Afinitas elektron tidak teratur, tetapi cenderung menurun dari atas ke bawah. Karena jari-jari atom membesar, tarikan inti terhadap elektron tambahan melemah. Namun ada sedikit anomali pada C dan D karena kestabilan konfigurasi. Secara umum C tinggi, C GSNPB rendah. Keempat, elektronegativitas. Elektronegativitas menurun dari atas ke bawah golongan. Karbon paling elektronegatif yaitu 2,55. Sedangkan timbal paling rendah sekitar ke 1,8. Artinya, kecenderungan menarik elektron berkurang saat turun ke bawah golongan. Urutannya sesi GSNPB. Dampaknya, karbon lebih banyak membentuk ikatan kovalen, sementara Sn dan Pb cenderung ionik. Selanjutnya, kereaktifan. Kereaktifan meningkat dari atas ke bawah, terutama pada unsur logam. Karbon dan silikon stabil. Timah dan timbal lebih mudah bereaksi membentuk senyawa ionik, misalnya esensial, PbCl. Namun karbon sendiri sangat unik karena dapat berikatan dengan banyak unsur menjadi dasar kimia organik. Sekarang kita masuk ke sifat khusus tiap unsur. Pertama, karbon. Karbon dapat membentuk rantai panjang ciri senyawa organik, membentuk alotrop grafit, intan, fullerene. Kedua, silikon. Silikon digunakan pada chip komputer, bahan kaca, dan pasir siol. Ketiga, germanium. Germanium digunakan pada transistor. Keempat, timah. Timah digunakan pada kalan, paduan logam, dan solder. Kelima, timbal. Timbal berupa logam berat, digunakan pada aki pedo, tetapi beracun. Kesimpulannya, golongan 4A menunjukkan peralihan sifat dari non-logam ke logam seiring bertambahnya nomor atom. Perubahan sifat ini dijelaskan oleh tren keperiodikan, seperti meningkatnya jari-jari atom dan menurunnya energi ionisasi serta elektronegativitas dari atas ke bawah.